Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita membaca doa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Baik, untuk materi hari ini yakni mengenai kebahasan teks prosedur. Langsung saja kita ke bahasan. Nah, sebelumnya, apa yang dimaksud dengan kalimat? Nah, tentu ini sudah tidak asing lagi untuk kita ya. Nah, jadi kalimat adalah kumpulan kata-kata yang saling berhubungan dan membentuk makna baru. Adapun ciri-ciri kalimat yaitu: 1. Berunsur bunyi atau intonasi ya. Kemudian 2. Berunsur kata atau kelompok kata ya, bahwasanya kalimat itu terdiri dari kata-kata ya, beberapa kata. Kemudian 3. Mengandung makna struktural. Dan yang keempat yakni berunsur situasi. Nah, dari yang pertama ini berunsur bunyi ya. Jadi setiap kalimat tentu memiliki bunyi, dan bunyi itu ya bersumber dari unsur kata ya, kata atau dari kelompok kata. Nah, untuk macam-macam kalimat yakni ada 3 ya. Yang pertama yakni ada kalimat imperatif, yang kedua ada kalimat deklaratif, dan yang ketiga ada kalimat interrogatif. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga kalimat ini? Baik, kita bahas satu persatu. Pertama yakni adalah kalimat imperatif. Di sini dijelaskan bahwasanya kalimat imperatif adalah kalimat yang isinya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Kemudian fungsinya yakni meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, ini adalah pengertian dan fungsi dari kalimat imperatif. Namun seperti apakah kalimat imperatif itu? Nah, berikut cirinya. Yang pertama yakni isinya perintah untuk melakukan sesuatu. Ya. Mau pembaca atau pendengar, ketika ada kalimat tersebut berarti memberikan perintah kepada pendengar atau pembacanya. Yang kedua yakni intonasinya perintah. Nah, nadanya agak sedikit naik ya, karena ini bersifat perintah agar orang tersebut melakukan sesuatu yang kita perintah atau yang sesuai kalimat tersebut dibunyikan. Yang ketiga yakni ketanggapannya dalam bentuk perbuatan. Yang keempat yakni dalam tulisan diakhiri dengan tanda seru ya. Ini adalah merupakan kalimat. Nah, baik, ini contoh dari macam-macam kalimat perintah atau imperatif ya. Pertama ada perintah biasa. Contohnya, usirlah anjing itu. Nah, ini diakhiri oleh tanda seru ya. Kemudian ada contoh dari permintaan. Coba ambilkan majalah itu. Ada dari ajakan, marilah kita berangkat sekarang. Kemudian ada syarat, tanyakan kepadanya, tentu ia mau menerangkannya. Nah, ada kalimat dari contoh ejekan, buatlah sendiri jika engkau bisa. Yang terakhir yakni dari larangan, janganlah merokok di sini. Nah, ini semua adalah kalimat perintah atau kalimat imperatif, yang mana jika orang yang mendengar atau membacanya harus melaksanakan apa yang tertera di sini ya. Nah, cirinya kalimat perintah atau imperatif itu biasanya mengandung kata atau mengandung verba ya, atau kata kerja. Seperti halnya pada perintah biasa di sini, usirlah anjing itu. Nah, di sini ada kalimat, ada kata usirlah. Nah, usir itu termasuk ke dalam verba ya, atau kata kerja. Nah, baik, ini contohnya ya. Pertama, siapkan peralatan tulis. Nah, ini merupakan contoh dari kalimat imperatif.
karena mengandung perintah. Yang kedua, contohnya, periksalah kelompokan soal dan lembar jawaban. Ya. Kemudian yang ketiga, isilah identitas dengan lengkap dan benar. Yang keempat, kerjakan soal dengan teliti dan jujur. Yang kelima, periksalah kembali tugas Anda setelah selesai. Nah, dari contoh kelima kalimat tersebut, semuanya masuk ke dalam kalimat imperatif karena mengandung unsur perintah. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah kalimat deklaratif. Nah, apa sih kalimat deklaratif itu? Kalimat deklaratif adalah kalimat yang isinya memberikan sesuatu kepada pembaca atau pendengar, ya. Nah, fungsinya yakni memberikan informasi tentang sesuatu. Nah, sesuatu apa saja yang diinformasikan, ya. Nah, ini cirinya. Kemudian ciri kalimat deklaratif, ya, atau kalimat berita, pertama, isinya memberikan sesuatu, ya, memberikan informasi. Dalam artian di sini, ya, sesuatu tersebut dalam bentuk informasi yang disampaikan oleh pemberi atau penginformasi, ya, atau yang memberikan informasi. Kemudian intonasinya netral, nada suara berakhiran turun. Ya, ini kalau misalnya dilihat dari intonasi pembacaan kalimat tersebut. Kemudian tanggapan pembaca, tahu pendengar tidak ada, ya, karena ini bersifat informasi. Jadi yang memberikan informasi tidak harus tahu pendengar itu ada atau tidaknya, ya. Seperti contohnya berita, ya, yang sering disiarkan di televisi. Meskipun dia memberikan informasi, tapi pembawa acara tersebut tidak tahu, ya, siarannya dilihat oleh orang atau tidak, gitu. Yang jelas mereka sudah memberikan informasi. Kemudian dalam tulisan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Nah, ini tentu, ya, bahwasanya kalimat itu kan contohnya kalimat itu kan ya, bahwasanya kalimat itu cirinya adalah diakhiri oleh tanda titik. Nah, baik, ini contoh yang pertama. Siswa membawa peralatan tulis yang diperlukan. Ya, ini berupa informasi. Informasi yang disampaikan kepada pendengar atau pembaca, ya. Berbeda dengan tadi, dengan kalimat imperatif itu bersifat ajakan atau melakukan sesuatu. Nah, yang kedua, yakni siswa memeriksa kelengkapan soal dan jawaban. Kemudian siswa mengisi identitas dengan lengkap dan benar. Yang keempat, siswa mengerjakan soal dengan teliti dan jujur, ya. Yang kelima, siswa memeriksa kembali tugas mereka yang sudah selesai. Nah, biasanya ini adalah kalimat-kalimat yang sering muncul pada lembar LJK, ya, pada ujian. Biasanya seperti itu. Nah, pada ujian seperti tersebut biasanya mengandung informasi-informasi yang disampaikan kepada peserta ujian, ya. Jadi hanya memberikan informasi saja. Namun informasi tersebut biasanya berupa kalimat imperatif, ya. Kalimat yang mana seseorang yang membaca harus melakukan tindakan sesuai informasi yang disampaikan. Itu kalau untuk dalam ujian, ya, dalam lembar ujian. Kemudian yang ketiga, ya, ini ada kalimat interrogatif, ya. Kalimat interrogatif. Jadi kalimat interrogatif itu ada istilah interogasi, ya. Apa sih itu? Jadi kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan, ya, yang mana di dalamnya berupa pertanyaan. Itu. Nah, ada istilah interogasi. Interogasi itu berarti menanyakan sesuatu, ya, menginterogasi, mempertanyakan sesuatu kepada seseorang, ya, biasanya kan seperti itu. Nah, fungsinya, ya, nih meminta informasi tentang sesuatu. Kalau kalimat
deklaratif tadi ya, itu memberikan informasi. Nah, kalau kalimat interrogatif ini adalah meminta informasi. Ya, meminta kepada sumbernya tentu ya. Nah, pada garis besarnya kalimat tanya itu ada dua macam ya. Yang pertama, kalimat tanya total, yaitu kalimat tanya yang jawabannya cukup dengan ya atau tidak ya. Karena setiap kalimat pertanyaan pasti memiliki atau membutuhkan jawaban. Namun yang kita bahas di sini hanya pertanyaannya saja. Ya, jadi yang total, kalimat tanya total biasanya ini cukup menjawab ya atau tidak. Kemudian yang kedua yakni kalimat tanya parsial. Ya, yaitu kalimat tanya yang jawabannya ditentukan oleh kata tanyanya. Misalnya, di mana rumah Andi? Rumah Andi di Jakarta. Nah, contoh seperti itu ya. Itu termasuk ke dalam kalimat tanya parsial. Berikut ciri-ciri kalimat tanya. Pertama, isinya menanyakan sesuatu ya. Tentu karena ini bersifat mencari informasi ya. Kedua, intonasinya tanya, naik pada akhir kalimat. Ini kalau kita perhatikan dilafalkan ya. Contoh misalnya, di mana rumah kamu? Nah, itu kan termasuk ke dalam intonasi tanya ya. Tidak datar ya, di mana rumah kamu? Nah, itu tidak seperti itu. Nah, yang ketiga yakni tanggapannya berupa jawaban. Tentu ya, kalimat tanya itu memerlukan jawaban. Yang keempat, dalam bahasa tulis diakhiri dengan tanda tanya ya. Sudah jelas ya, tanda tanya seperti apa? Mungkin semuanya sudah tahu. Nah, cara membentuk kalimat tanya total dan parsial. Pertama, cara membentuk kalimat tanya total yakni ada 4. Pertama, dengan menambahkan apakah. Contoh, apakah Anda sakit? Nah, tadi kan contohnya kalau kalimat tanya total itu cukup dijawab dengan kata ya atau tidak ya. Jadi seperti itu. Contoh misalnya, apakah Anda sakit? Ya. Ya, cukup seperti itu saja. Meskipun dalam kaidah bahasa Indonesia itu harus diulang. Contoh, apakah Anda sakit? Ya, saya sakit. Seharusnya seperti itu. Namun, ketika dijawab ya saja, itu sudah jelas jawabannya ya. Tidak mungkin, apakah Anda sakit? Ya, saya sehat. Nah, itu kan berarti tidak, kalau seperti itu tidak nyambung ya. Kemudian dua, dengan menambahkan partikel kah. Contoh, sakitkah Anda? Ya, di sini sakit ini termasuk verba ya. Verba tersebut di sini terjadi sufik ya. Sufik atau akhiran kah. Jadi hanya ditambahkan akhiran kah saja. Yang tadinya verba ditambah kah. Nah, ini bisa menjadi kalimat tanya. Sakitkah Anda? Ya, jawabannya bisa ya atau tidak ya. Itu sudah jelas. Kemudian dengan mengubah intonasinya. Contoh, anaknya malas. Nah, ini anaknya malas. Ini kalau misalnya kita baca, ini bukan berbentuk kalimat tanya ya. Tapi kalau misalnya kita ubah intonasinya, akan menjadi kalimat tanya. Contoh, anaknya malas. Nah, kira-kira itu kalimat tanya atau bukan? Jika terdengar seperti itu ya, tentu bukan ya. Nah, tapi kalau misalnya intonasinya anaknya malas, nah tentu itu merupakan intonasi dari kata atau dari kalimat tanya ya, yang mana jika mendengar kata tersebut atau kalimat tersebut biasanya memerlukan jawaban. Yang keempat, dengan menambahkan kata bukan ya, belum, tidak. Contoh, dia sakit. Ya, dia sakit bukan? Nah, di sini cukup dijawab ya atau tidak ya, sama seperti tadi. Jadi keempat cara ini cukup dijawab dengan ya atau tidak. Ya, meskipun ketentuannya harus diulang katanya ya, seperti tadi yang Bapak jelaskan. Apakah Anda sakit? Ya, saya sakit. Nah, biasanya seperti itu seharusnya ya.
Namun ini kita melihat dari segi informasinya saja ya. Kemudian yang kedua yakni adalah kalimat tanya parsial. Cara membentuk kalimat tanya parsial ialah dengan menambahkan kata tanya apa, siapa, berapa, kapan, apabila, dan di mana ya. Ya, ini sudah tidak asing lagi. Kalau di dalam kaidah bahasa Indonesia ini disebut dengan 5W1H ya. Tentu masih ingat 5W1H. What, when, where, who, dan how ya. Contohnya pertama, siapa yang dicarinya? Nah, tentu kalau untuk kata siapa di sini pasti menanyakan seseorang ya atau pelaku. Siapa ya yang dicarinya? Nah, ini tanda tanya ya. Yang dicarinya pencuri, misalnya seperti itu kan. Nah, pencuri ini kan sebagai pelaku. Ya, atau misalnya yang dicarinya Andi. Nah, berarti si Andi ini adalah sebagai pelaku. Pelaku apa? Atau orang yang dicari. Ya, di sini. Kemudian yang kedua, apa yang dikehendakinya? Nah, kemudian yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi? Nah, ini berarti menanyakan waktu ya. Kapan peristiwa itu terjadi? Misalnya peristiwa itu terjadi di waktu malam. Nah, waktu malam ini sebagai waktu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah contoh dari kalimat tanya parsial. Nah, ini contohnya. Apakah siswa telah menyiapkan peralatan tulis? Ya, jawab ya atau tidak ya. Seperti itu. Tapi untuk lebih sempurnanya, silakan kalian ulangi kalimat tersebut. Contoh, apakah siswa telah menyiapkan peralatan tulis? Ya, siswa telah menyiapkan peralatan tulis. Atau tidak ya. Apakah siswa telah menyiapkan peralatan tulis? Tidak, siswa tidak menyiapkan peralatan tulis. Nah, seperti itu kalau itu jawabannya tidak. Yang kedua, apakah siswa telah memeriksa kelengkapan soal dan jawaban? Sama ya, jawabannya seperti tadi. Kalau ya, diulanginya dari mana? Kalau tidak, seperti apa? Yang ketiga, apakah siswa sudah melengkapi identitas? Nah, yang keempat, dapatkah siswa mengerjakan soal dengan jujur? Yang kelima, apakah siswa telah memeriksa kembali jawaban mereka masing-masing? Nah, ini semua dari 1 sampai 5 merupakan contoh dari kalimat tanya total. Nah, seperti itu. Ya. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk absen dan tugas silakan masuk ke tugas kelas ya, atau yang sudah Bapak share. Terima kasih semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.